Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, benarkah kain kafan untuk jenazah yang disolatkan di Masjidil Haram itu warnanya berbeda-beda? Baik, mungkin kita yang pernah melaksanakan ibadah umroh atau haji yang belum diundang Allah ke sana, mudah-mudahan Allah segerakan dapat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh ke Baitullah. Itu kita akan menyaksikan ketika jenazah itu mau disolatkan atau setelah disolatkan, maka ia akan dibawa keluar Masjidil Haram. Dan disitulah nanti akan terlihat kain yang menutupi jenazah itu warnanya berbeda-beda. Itu setidaknya informasi yang saya dapatkan, setiap kali sholat di Masjidil Haram itu ada 30 jenazah yang disolatkan. Makanya biasanya kita setelah selesai sholat wajib, itu imam akan mengatakan Sallu alal janaiz wal atfal, gitulah kira-kira. Sholat untuk para jenazah, berarti jamak, wal atfal, dan anak kecil yang banyak juga jumlahnya. والصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Nah, itu rutin dilaksanakan setiap selesai 5 sholat waktu, maka kita akan melaksanakan sholat jenazah. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah apakah benar kain kafan mereka itu warnanya berbeda-beda? Padahal yang mungkin kita ketahui dari sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu ilbasu min thiyabikum al-bayadu fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Yang artinya, pakailah pakaian putih karena ia sebaik-baik pakaian kamu, dan kafanilah jenazah-jenazah itu atau orang yang meninggal dunia itu dengan kain yang berwarna putih. Jadi sebenarnya mengkafankan jenazah dengan kain berwarna putih itu tidak wajib. Dari hadis Rasulullah itu kita tahu hukumnya adalah sunnah. Namun memang sangat jarang kita dapati bahwasanya memang ada jenazah yang dikafankan dengan kafan selain berwarna putih. Namun untuk jenazah yang ada di Masjidil Haram itu semuanya tetap dikafankan dengan kain kafan berwarna putih. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwasanya kain kafannya berbeda-beda. Kain kafannya berwarna putih. Namun, ini dia. Setelah jenazah dikafankan, kemudian jenazah dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan, itu setelah jenazah dikafankan itu dilapisi lagi dengan kain di atasnya. Kalau kita kan di Indonesia itu biasanya pakai kain jarik, kain berwarna batik, biar tidak kotor gitulah kira-kira. Tapi fungsi dari membedakan warna kain penutup kafan jenazah itu ada. Jadi kalau misalnya di situ ada sekitar 10 jenazah, 30 jenazah, itu pasti nanti kain atasnya itu berbeda-beda, kain penutupnya. Itu ada 6. Pertama itu warna coklat, kemudian warna hitam, putih, hijau, biru, dan kuning. Sekali lagi harus diingat, ini bukanlah kain kafan, tapi ini adalah kain penutup jenazah setelah jenazah dikafankan dengan kain yang berwarna putih. Kenapa kain penutupnya berbeda-beda? Ini untuk membedakannya. Untuk membedakan bukan status sosial, tapi diantaranya jenis kelamin, apakah dia laki-laki, perempuan, atau jenazah dewasa. Jadi untuk memudahkan, sebenarnya memudahkan logistik, memudahkan pihak keluarga untuk mengenali yang mana keluarganya, memudahkan mungkin askar, petugas atau lain sebagainya itu untuk mengidentifikasi ini jenazah laki-laki atau perempuan. Yang pertama itu warna coklat. Warna coklat itu adalah jenazah pria, jenazah laki-laki dewasa. Setelah dikafankan dengan kain kafan warna putih,
jenazah akan ditutup dengan kain kafan warna coklat kalau jenazahnya adalah laki-laki dewasa. Kemudian kalau jenazahnya ditutup dengan kain berwarna hitam, itu berarti jenazah wanita dewasa. Kalau coklat pria dewasa, kalau hitam jenazah wanita dewasa. Kemudian kalau jenazahnya ditutupi lagi dengan kain berwarna putih, itu tandanya adalah bahwasanya jenazah ini meninggal dalam keadaan ihram. Bedanya kalau dia meninggal dalam keadaan ihram itu kepalanya tidak ditutupi. Kepalanya tidak ditutupi, apakah dengan sorban atau dengan lobai itu tidak ditutupi. Kalau dia meninggal dalam keadaan ihram itu ditutupi dengan kain kafan dengan kain penutup kafan yang berwarna putih. Kemudian kalau dia berwarna hijau itu adalah jenazah anak-anak. Selanjutnya berwarna biru. Kalau jenazah berwarna biru, ini jenazahnya yang sudah diurus dari rumah sakit. Jadi wafat di rumah sakit, diurus apakah memang dia sakit di rumah sakit, sudah ada perawatan di rumah sakit, kemudian disolatkan di Masjidil Haram, itu biasanya ditutupi dengan kain yang berwarna biru. Yang terakhir adalah jenazah yang kain kafannya ditutupi dengan kain berwarna kuning, itu adalah jenazah seorang tokoh atau pemimpin tertentu. Jadi kalau misalnya ada banyak, itu kan 30 jenazah yang masuk, itu berbeda-beda. Jadi kita tahu, oh ini laki-laki, ini perempuan, ini anak-anak, ini tokoh. Apakah memang dia pejabat atau mungkin pemimpin dan lain sebagainya. Tapi yang tadi yang harus dipahami bersama bahwasanya yang berbeda bukanlah kain kafan. Kain kafannya semuanya berwarna putih mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang berbeda hanya kain penutup untuk membedakan kriteria mereka. Apakah laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, meninggal dalam keadaan ihram atau tidak, meninggalnya di rumah sakit atau tidak, kemudian apakah dia pemimpin suatu daerah atau pemimpin kelompok tertentu. Jadi ada 6 macam kain penutup untuk menutupi kain kafan jenazah. Ya, jadi mungkin selama ini kita yang pernah ke sana melihat berbeda-beda. Mudah-mudahan dengan penjelasan di video ini kita mengerti bahwasanya itu bukan untuk membedakan kasta, bukan untuk membedakan suku dan lain sebagainya, hanya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi saja. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat pelajaran berharga bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.